Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Asep hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Mana juga kabar dengan Bu? Alhamdulillah kabar saya juga sehat. Baik Pak Asep, pada kesempatan hari ini saat kita akan melaksanakan coaching pra observasi kelas untuk supervisi nanti pada kelas Bapak Asep. Kira-kira ya Pak Asep ya. Iya. Sebelumnya saya akan menjelaskan kenapa kita harus melakukan coaching pada pagi hari ini. Sebenarnya supervisi akademik ini adalah bagaimana cara kita untuk mengembangkan kompetensi kita sebagai guru di dalam kelas. Mungkin selama ini supervisi yang kita ketahui hanya memeriksa perangkat pembelajaran saja. Namun pada sebenarnya supervisi ini adalah bagaimana kita bisa merefleksi kekurangan kita sebagai guru, kemudian kita sama-sama mencari jalan keluar dan solusinya jika seandainya dalam pembelajaran itu ada hal-hal yang kurang atau yang dirasa kurang bagi kita. Ya. Karena sebagai guru refleksi itu sangat penting. Tidak pernah rencana pembelajaran itu 100%. Maka dikatakan dia adalah rancangan rencana pembelajaran. Ya. Bisa lurus, bisa juga melanjutkan Asep ya. Ya. Nah, jadi supervisi ini bukan mencari kekurangan, tetapi kita memperbaiki apa yang harusnya kita lakukan sendiri. Baik Pak Asep, kira-kira Pak Asep pada supervisi akademik nanti kelas berapa ya Pak Asep ya? Rencana mau di kelas 6. Ya, di kelas 6. Iya. Pada materi apa Pak? Ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam ya. Bapak Surya. Bapak Surya ya Pak ya. Kira-kira pada hari apa tuh Pak Asep nanti dilaksanakan? Insya Allah akan dilaksanakan di hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022. Berarti Jumat berikutnya ya Pak Asep Iya. ya. Ya. Kemudian Pak Asep, kira-kira dalam rencana pembelajaran Bapak tersebut, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Ya, sesuai dengan yang ada di RPP yang saya buat, itu tujuan pembelajarannya itu dengan melakukan pengamatan, jadi diharapkan siswa akan lebih memahami tentang peristiwa gerhana matahari. Dan yang kedua, tujuan pembelajarannya itu dengan mencermati bacaan, siswa mampu menganalisis bacaan untuk mencari informasi penting. Berarti nanti anak-anak mungkin memberikan itu Pak ya, video atau apa nanti mungkin Pak ya. Iya. Kemudian area pengembangan yang hendak Bapak capai, yang ingin Bapak kembangkan dalam pembelajaran itu nanti apa saja Pak? Area pengembangan yang hendak dicapai yaitu bagaimana meningkatkan kemampuan berealisasi siswa melalui diskusi, atau karena ada beberapa siswa yang terlibat itu aktif di dalam berdiskusi, itu area yang akan dikembangkan nanti. Jadi Bapak nanti akan mengembangkan kemampuan anak berelasi, Ya. artinya bagaimana anak-anak itu bisa bekerja sama di dalam berdiskusi. Ya, baik sekali Bapak. Selanjutnya strategi untuk pencapaian itu apa yang ingin Bapak siapkan? Strateginya yang dipersiapkan itu adalah membuat konten pertama ya, yang berdiferensi agar dapat memenuhi gaya belajar murid, sehingga memunculkan ide-ide dan pemikiran kritis dari murid. Selain dari itu diharapkan juga dari hal itu murid dapat bertukar pendapat melalui diskusi kelompok. Jadi nanti terjadi diferensiasi konten atau materinya Pak ya? Iya. Berarti mungkin nanti ada beberapa hal, misalnya bahan ajarnya itu bisa berupa video, bisa ada bacaan juga di dalamnya. Iya. Jadi anak-anak tuh yang misalnya dia belajar visual, dia bisa melihat video Pak ya? Iya. Bagus sekali Bapak strategi, saya rasa strateginya itu sudah cukup untuk mendukung untuk pengembangan kompetensi ini. Iya. Baiklah Bapak, saya rasa cukup untuk pra observasi supervisi kita. Semoga nanti supervisi kita berjalan dengan baik, sesuai dengan rencana pembelajaran apa yang kita harapkan Pak ya. Iya. Terima kasih Pak Asep waktunya ya. Iya. Nanti kita sama-sama melakukan supervisi. Ya. Terima kasih Pak Asep, Ya. sukses selalu ya Pak Asep. Iya, terima kasih kembali. Ya.
Sukses Pak Asep ya. Iya, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Baik. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Oke. Baik, sebelum kita membuka pelajaran atau memulai pelajaran, mungkin ada baiknya kita berdoa. Ya, seperti biasa. Siapa yang bisa memimpin doa? Siapa? Nah, boleh. Silakan, Rido. Syakrat bersalam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bertanya juga untuk kehadiran kita hari ini. Ada tak hadir? Hadir semua? Hadir. Ya, berarti hadir semua hari ini ya, 9 orang. Alhamdulillah hadir. Baik, anak-anak Bapak. Jadi untuk kesiapan belajar kita hari ini, nah mungkin sebelum kita belajar, silakan keluarkan bukunya dulu. Ya, Buku tulisnya, silakan keluarkan buku tulisnya. Ya. Aku ada banyak. Gua mati-mati saja lah. Ya, jangan ada yang lupa bawa penanya, pensilnya. Sudah disiapkan semua? Oke, untuk persiapan belajarnya. Baik, untuk mulai pembelajaran kita. Ya, terus tarik nafas kalian secara perlahan. Pelan-pelan tarik nafasnya. Tarik terus pelan-pelan, hembuskan. Hembuskan pelan-pelan, terus tarik sampai rileks. Ya, terus tarik lagi. Hembuskan lagi. Tarik lagi. Ya, sampai sudah merasa rileks. Terus lagi, ulang lagi. Tarik nafas secara perlahan lagi sampai hembuskan lagi. Tarik nafas. Ya, terus hembuskan. Dan terakhir tarik. Lalu ya, hembuskan. Nah, hembuskan lalu teriak. Gimana? Relax. Gimana rasanya? Relax. Lebih
rileks ya. Ya baik, nah, kita sebelum memulai pembelajaran kita membuat dulu kesepakatan. Nah, seperti biasa-biasanya kita berkesepakatan. Nah, siapa yang ingin membacakan kesepakatan pertama? Siapa? Nah, siapa yang dulu tadi? Kami. Kita dulu. Oke. Satu, mengangkat tangan sebelum berbicara. Ya, pertama mengangkat tangan sebelum. Berbicara. Yang kedua, apa lagi kesepakatannya? Kapan? Dua, mendengarkan guru dan teman saat berbicara. Mendengarkan guru dan teman saat. Berbicara. Ya, berikutnya. Oke, ya. Tiga, meminta izin jika keluar kelas. Ya, minta izin ketika Keluar kelas. keluar kelas. Berikutnya, yang lain, siapa lagi? Bisa? Menarik ya. Nah, jadi kita masuk ke pelajaran kita lagi. Apa itu gerhana matahari? Ada tahu? Ada tahu? Ada? Ada? Ada yang tahu? Apa hampir lupa nih? Pak ada pertanyaan sedikit. Iya, ini waktu lupa ini nih. Benda-benda langit. Sebelum kita mulai belajar. Ada yang ingat benda-benda langit sama apa aja? Ya. Matahari. Bumi. Terus apa lagi? Yunus. Saturnus. Apa lagi? Uranus. Ya, terus planet semua. Karena ada planet ada apa lagi di Bulan. benda-benda langit ada? Bintang. Bulan, matahari, terus bintang. Ya, kan? Gerhana matahari. Terus ada galaksi ini untuk ukuran besarnya. Jadi di sini tadi kita akan mempelajari tentang gerhana matahari. Jadi Bapak harapkan kalian tahu itu gerhana matahari. Pernah lihat? Pernah? Ya. Di mana? Di mana? Di atas. Di Atas. Sekarang ini apa? Gerhana bulan. Kapan terjadinya? Ada 7. Tertujuh apa? Malam. Tertujuh? Malam. Malam. Berarti kalau gerhana bulan itu terjadinya malam, kalau gerhana matahari terjadinya Siang. Pagi. ya, berarti di siang hari saat matahari terlihat, nah, bisa terjadi gerhana matahari. Nah itu. Selain dari itu apa yang kalian ketahui tentang gerhana matahari? Warna merah. Panggil warna merah jadinya. Ya. Waktu terjadi gerhana matahari, yang ada di mana? Merah. Hah? Putih. Di mana? Putih merah. Ya, sebagian bumi yang terkena gerhana matahari itu terjadi gelap sementara. Ya, ya, itulah dia gerhana matahari. Jadi untuk lebih jelasnya, coba perhatikan ini. Siapa yang bisa bacakan? Silakan cepat. Ya. Gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis lurus. Kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari. Nah, Kedudukan tersebut menyebabkan cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. ya. Oke, lanjut. Siapa lagi yang bisa? Ah, bisa. Selain demikian, ada 3 jenis gerhana matahari, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagai, ada gerhana matahari kecil. Gerhana matahari sebagai apa tuh? Sebagian ya. Nah, jelas nanti ya bacanya. Nah, jadi ini gerhana matahari itu. Jadi gerhana matahari itu terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis lurus. Lurus jadi. Nah, dalam satu garis lurus. Maka hal tersebut bisa menyebabkan terjadinya gerhana. Ya, jadi kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari. Nah, kedudukan tersebut menyebabkan cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Ya, oke. Pada 9 Maret nanti, sebuah gerhana matahari total bisa dilihat oleh kita dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Halmahera. Banyak orang dari seluruh dunia sangat antusias dengan hal ini. Makanya, cukup banyak dari kita di Indonesia yang mendukung hal ini. Tapi, bagaimana fenomena ini sebenarnya terjadi dan mengapa sangat spesial? Pendeknya, ini spesial karena gerhana matahari total terakhir kali terjadi di Indonesia pada tahun 1983, yang artinya itu sudah lama sekali.
Fenomena ini hanya terjadi tiap 33 tahun sekali di Indonesia, yang artinya jika kita kelewatan pada tahun ini, kita baru bisa melihat kembali gerhana matahari total di Indonesia pada tahun 2046. Ya, sekali lagi 2046. Lalu kembali ke topik awal, bagaimana sebenarnya gerhana matahari total bisa terjadi? Intinya, gerhana matahari total terjadi ketika bulan, objek yang jika dipikir terlihat seperti makanan yang sering dijual oleh abang-abang hewan, sedang berada di antara matahari dan bumi kita. Bulan yang sedang berada di posisi ini menutupi cahaya matahari yang menuju ke bumi kita, sehingga kemudian menghasilkan bayangan di bumi kita yang kemudian kita biasa sebut sebagai gerhana matahari. Bayangan bulan yang sampai ke bumi ini memiliki dua bagian. Penumbra merupakan bayangan bulan yang tidak dapat menutupi cahaya matahari sebelumnya, sehingga menghasilkan fenomena gerhana matahari sebagian jika dilihat dari bumi. Dan kemudian ada juga bagian yang bernama umbra, bagian bayangan bulan yang sebelumnya menutupi cahaya matahari. Umbra inilah yang kemudian menghasilkan gerhana matahari total yang sangat indah dan hanya eksklusif terjadi di Indonesia pada tahun ini. Jadi setelah mengetahui ini semua, jangan lupa untuk ikut merayakan gerhana matahari total pada 9 Maret besok, dan tentunya sekali lagi hanya eksklusif terjadi di negara kita, Indonesia. Dan seperti biasa, terima kasih. Sekarang Bapak ingin membagi kelompok dulu. Sebelum kita lanjut ke pelajaran berikutnya, Bapak ingin bagi kelompok. Ini Bapak minta 3 ini. Nah, ini ya. Ini tadi kelompok apa ini? Ini. Nah, coba perhatikan dulu ya. Sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, kalian perhatikan dulu yang ada di kelompoknya masing-masing. Nah, yang pertama, silakan menulis kelompoknya nanti ya, nama-nama kelompoknya siapa-siapa aja, nama anggota kelompoknya. Nah, terus juga nanti kalian di situ menyebutkan waktu terjadinya gerhana matahari. Nah, siapa yang menulis? Nah, baca sama-sama ya. Nah, apa yang pertama kali lakukan, baca dulu bacaannya tentang gerhana matahari. Nah, nanti sudah itu selesai membacanya, nah, baru kalian boleh mengamati ya. Nah, isi jawabannya di sini. Ini nama gerhananya apa? Yang ini nama gerhananya apa? Berdasarkan hasil bacaan ya. Nanti juga di sini. Oke, hasil diskusi bersama ya. Oke. Nah, yang kelompok B.
untuk main lagi ya. Jadi di sini juga kalian akan Bapak kasih tugas membuat mind map atau membuat gambar boleh juga ya. Nah, kalau gambar kita tahu kan tentang gerhana matahari, contohnya sudah ada kan tadi. Nah, boleh kalian gambar masing-masing kelompok. Nah, terus kalau mau membuat mind map atau peta konsep itu kalian buat aja misalnya gerhana. Nah, ini ada gerhana. Nah, ini gerhana. Badan kita gerhana apa? Matahari. Ya, gerhana ada berapa? 3. Tidak, gerhana ada berapa? Ada? 2. Satu gerhana Matahari. ya, gerhana matahari. Buat bertiga dulu. Gerhana matahari. Nah, yang kedua Matahari gerhana bulan. gerhana bulan. Berarti yang kedua gerhana bulan. Nah, yang kita pelajari hari ini apa? Tentang gerhana matahari. Nanti ada lagi terbagi berapa? Nah, jadi nanti itu buat gambarnya ya. Nanti boleh kalian tambah-tambah boleh. Boleh kalian tambah-tambah dari ini namanya peta konsepnya ya. Atau mind map boleh juga peta konsepnya. untuk Asraf. Iya, Asraf berani maju duluan. Nah, dia bacakan hasil
kerja kelompoknya. Pak. Ya, boleh. Gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, gerhana matahari bulan, gerhana matahari cincin, gerhana matahari gelap, gerhana matahari. Ya. Kita lihatkan gambarnya. Oke, depan boleh tanggapi apa yang mau ditanggapi dari kelompok 3. Gerhana matahari ada 3. Ya. Apa aja contohnya? Gerhana matahari itu sebagian, Ya. gerhana matahari cincin, Ya. gerhana matahari total. Iya, Asram tadi gimana? Nah, nanti perbaiki lagi ya. Oke, boleh duduk. Nah, tepuk tangan dulu. Konsep. Konsep. Nah, Beta konsep. ya. Boleh. Ya. Gerhana. Gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, gerhana matahari cincin. Ya, boleh lihatkan gambarnya? Lihatkan gambarnya ke kawan-kawannya. Ya, itu biasa. Oke, nanti tangan dulu untuk kelompok B. Saya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok Muhammad Giovanni Al-Fatah Muhammad Ridho Akan menampilkan. akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami. Ya. Lihatkan ke kawannya. Apa hasil diskusinya? Gerhana matahari total terjadi karena terhalang bulan keadaan terang unsur Nah, mana dari gambar kawannya? Yang mau tanggapi dari hasil yang di bawah bilang kita tadi. Mana bulannya? Iya. Silakan tanggapi. Ini ada di Posisi bulan di mana? Di tengah. nah, di antara matahari dan bumi. Ya, ini ada gambarnya ya. Nah, ini sudah bagus gambarnya. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Nah, ini aja. Ya, boleh. Oke, dan bawa dulu. Silakan, tempel dulu. Tariannya. Ya. Oke, tempel. Oke, masuk kelompok B. Oke, kelompok C, kelompok C. Mana kelompok C? Kesimpulan kita hari ini dari pelajaran yang sudah kita pelajari, yang pertama adalah tentang gerhana. Terus Gerhana Bulan. bulan terbagi menjadi 3
Tiga. Gerhana terbagi menjadi berapa? Dua. Dua. Terus ada gerhana Bulan. Matahari. Oke, kita pelajari gerhana apa? Matahari. Jadi gerhana matahari ada terbagi lagi. Tiga. Terbagi berapa? Tiga. Oke, terbagi 3. Bukan. Jadi kalian berapa? Gerhana matahari. Cincin. Nah, Matahari cincin. cincin. Sebagian. Sebagian. Sekian. Oke, jadi itu yang kita pelajaran hari ini. Jadi ingat kan sudah pelajarannya? Nah, untuk berikutnya. Nah, di sini ada 2 warna. Ada kertas 2 warna. Nah, yang pertama warna hijau untuk perasaan senang. Nanti kalau kalian mempunyai perasaan senang, nah, tempelkan yang warna hijau. Di sini ada warna kuning. Nah, warna kuning ini kalau perasaannya tidak, nah, misalnya tidak gila, boleh kita tempelkan ini. Jadi mau membagikan satu, boleh nanti ditempelkan ya di depan kelasnya. Tulis semuanya. Ini kalau sudah tulis boleh menempel satu-satu. Nah, kelasnya letakkan dulu ya. Boleh tempel satu-satu dari kita. Silakan kita dulu. Ya, cukup sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, boleh siapa lagi yang mau memimpin doa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Asep hari ini? Alhamdulillah baik hari ini walaupun agak sedikit jelek nih Bu. Ya. Saya juga minta maaf dulu
Pak Asep nih, karena saya pakai masker karena kondisi memang tidak baik, saya sedang batuk pada hari ini. Iya. Semoga kita nanti selalu sehat dalam melaksanakan aktivitas. Iya. Baik Pak Asep, hari ini kembali kita akan melakukan beberapa percakapan, mungkin pertanyaan, menggali apa yang sudah Bapak laksanakan dalam proses pembelajaran Bapak. Ya. Iya. Iya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan Pak Asep, bagaimana perasaan Bapak ketika melaksanakan proses pembelajaran? Ya baiklah Bu ya. Untuk perasaan yang saya rasakan ketika mengajar pada waktu mengajar itu ya ada rasa bahagia juga, ada gembira, walaupun ada sedikit rasa puas dengan apa hasil yang saya laksanakan. Jadi ada rasa bahagia dan ada kepuasan Pak ya. Iya. Ya memang kita sebagai guru itu tidak bisa harus langsung merasa puas karena nanti tidak ada yang perkembangan yang selanjutnya. Iya. Lalu Bapak bagaimana Bapak melihat perasaan murid Bapak ketika anak-anak mengikuti proses pembelajaran itu? Kalau menurut saya, anak-anak waktu pada proses pembelajaran itu, anak-anak sangat antusias. Ini itu karena pembelajaran bukan sederhana ya. Iya. Yang biasanya anak-anak hanya dengar saja, tapi pada waktu pembelajaran anak-anak dibiarkan menjadi pembelajaran berupa video tentang gerhana matahari ya. Iya. Jadi anak-anak itu betul-betul antusias dan mengamatinya sehingga anak-anak dapat memahaminya lagi. Walaupun ada mungkin anak-anak yang mungkin terlihat lesu atau kurang bersemangat mungkin pada waktu itu mungkin sehingga tidak dapat menyimak pembelajaran dari video pembelajaran. Berarti anak-anak bersemangat, antusias karena Bapak sudah menampilkan hal yang abstrak menjadi nyata, gitu, Pak ya. Iya. Iya, memang itu bagus Pak ya, karena gerhana itu kan sulit mau dijelaskan. Iya. Jika tidak kita menggunakan Pembelajaran itu sangat iya. Selanjutnya Pak, menurut Bapak, apakah yang Bapak sampaikan dalam proses pembelajaran tadi sudah optimal? Dalam pembelajaran tadi menurut saya sudah optimal Bu ya. Meskipun mungkin ada pendapat kekurangan mungkin Bu ya. Iya. Yang kekurangan itu tetap saya berusaha untuk memperbaikinya dan mencatat kekurangan tersebut untuk pembelajaran berikutnya. Berarti Bapak bisa lakukan sebagai refleksi diri Pak ya. Iya. Iya. Sebagai guru kita memang harus selalu memiliki catatan refleksi diri kita. Iya. Selanjutnya Pak, apakah proses pembelajaran kemarin, apakah ada yang harus Bapak perbaiki? Mungkin yang harus saya perbaiki itu menurut saya itu membuat kelas menjadi lebih bersemangat gitu ya. Karena saya lihat waktu itu ada mungkin anak-anak yang bersemangat, kemudian juga saya melihat saya kurang memetakan tentang kesiapan belajar anak itu ya, sehingga saya mengelompokkannya anak-anak itu mungkin kalau bisa saya melakukan waktu itu tentang kesiapan belajar anak itu saya bisa memetakan kelompok anak-anak yang sesuai dengan kesiapan belajarnya. Mungkin masih ada kurang gitu Pak ya. Harusnya anak yang di kelompok B duduknya di kelompok A gitu. Iya. Ya. Memang tidak semudah itu kita untuk memetakan kesiapan belajar anak kan? Iya. Karena tentu saja setiap anak mengalami perubahan. Iya. Baik Pak, kemudian menurut Bapak, apakah proses pembelajaran tadi adakah langkah-langkah pembelajaran yang belum Bapak sampaikan? Proses pembelajaran yang ya. Iya. Jadi dari rencana pembelajaran yang sudah saya buat itu saya sudah melaksanakan dengan baik. Mungkin hanya saja sampai kemarin yang hampir lupa saya mungkin yaitu membuat pertanyaan pematik untuk tentang pembelajaran sebelumnya. Jadi saya lupa waktu itu sehingga mungkin Tidak runtut ya Pak? Iya, tak runtut jadinya. Ini karena faktor karena saya belajar
mengajar sambil diamati, jadi saya melihat sangat gugup mungkin. Iya, Iya. saya juga kadang begitu Pak ya. Iya. Jadi mungkin saya mengamati videonya kemarin memang ada Bapak, oh ya saya Bapak hampir lupa nih menyampaikan ini gitu. Iya. Harusnya Bapak sampaikan, Bapak hampir lupa nih ada yang Bapak tanyakan gitu kan. Iya. Iya, Saya tapi- lupa. iya. Tapi dari hal itu Bapak berusaha untuk menyampaikan apa yang ada di RPP Bapak. Iya. Iya. Walaupun ada Jadi sedikit tidak ada tuntutan. Iya. Tidak apa-apa Pak. Ya. Selanjutnya Pak, apakah menurut Bapak apa yang sudah baik menurut Bapak dalam proses pelajaran Bapak tadi? Yang sudah baik ya seperti itu dan pembelajaran yang sudah kita bicarakan sebelumnya Bu ya, yang sudah kita sebelumnya, yaitu saya ingin mengembangkan keterampilan berrealisasi ya. Berrelasi Iya, ya. berrelasi. Ya, atau kemampuan bekerja sama antara murid di dalam berdiskusi Bu ya. Iya. Jadi saya lihat di situ anak-anak sangat antusias sehingga pembelajaran itu anak-anak betul-betul bisa mengerjakan tugasnya dengan baik sehingga dapat memilih pilihan produk belajar yang sudah ditentukan seperti memilih gambar atau data konsep seperti itu. Iya. Memang saya lihat kemarin anak-anak itu ketika Bapak mengatakan silahkan pilih produk yang mana kalian bisa, yang kalian minati, anak-anak itu antusias. Ada yang membuat gambar secara gambar gerhana dan Data konsepnya juga. iya, gambar gerhananya saya lihat anak-anak membuat dari bentuk botol yang mereka bawa gitu ya Pak ya. Sesuai besarnya Bu ya. Iya. Mataharinya gimana, bulannya gimana waktu itu Pak. Nah, berarti memang itu tujuan Bapak sudah tercapai Pak ya. Berarti itu yang baik ya Pak. Iya. Nah, kemudian apakah menurut Bapak apa lagi yang harus Bapak perbaiki dan Bapak kembangkan pada pembelajaran berikutnya? Menurut saya mungkin yang harus saya kembangkan itu adalah memotivasi siswa mungkin ya, agar lebih meningkatkan rasa percaya dirinya Bu, Iya. serta mungkin juga kemampuan mereka dalam berbicara itu harus diperbaiki lagi Bu ya, karena pada waktu menyampaikan hasil presentasinya waktu itu saya lihat ada ya, kelompok atau masih malu-malu dalam menyampaikan itu Bu ya. Jadi mungkin itu karena faktor lingkungan kita juga mungkin Pak ya. Iya. Jadi berbahasa yang baik dan benar itu sulit juga Pak. Iya, buat juga rasa malu anak-anaknya yang perlu nasi lagi mungkin. Iya, berarti rasa kepercayaan diri Pak ya. Baiklah Pak, mungkin saya rasa itu pertanyaan saya tentang proses pembelajaran Bapak. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan untuk terakhir kalinya, apa yang Bapak rasakan pada saat kita melakukan coaching ini, baik sebelumnya ataupun sesudah proses pembelajaran ini? Apa yang Bapak rasakan tentang coaching kita ini? Perasaan Bapak bagaimana? Saya merasa dengan adanya coaching ini pengalaman baru juga saya dapat ya. Iya. Jadi karena dengan adanya coaching supervisi ini, ya yang mungkin yang selama ini kan yang kelihatannya mungkin menakutkan, banyak ada rasa senangnya juga, lebih nyaman jadinya Bu ya, karena potensi yang kita miliki itu dapat Kita keluarkan ya, ya, Pak kita ya. keluarkan sehingga kita dapat mengetahui kekurangan kita di dalam proses pembelajaran itu. Jadi itu yang saya dapatkan dari coaching ini. Biasanya kalau kita namanya kita dengan supervisi pasti Ya, gugup Pak ya. Apa yang mau dianu gitu. iya, karena biasanya kan hanya siapkan perangkat pembelajaran ini Iya. tanpa ada menggali potensi apa yang sudah baik, Iya. apa yang belum. Iya. Jadi berarti coaching ini sudah sangat bermanfaat sekali untuk Bapak ya Pak ya. Ya, sudah Nah, sekali. jadi nanti sama-sama kita kembangkan Iya. coaching ini ke depannya. Mungkin nanti Bapak dengan guru lain begitu juga. Iya. Ketika Bapak melakukan coaching dengan guru lain, Pak Asep tolong saya mau mengajar di kelas ini gitu kan. Kira-kira Pak Asep apa yang harus saya lakukan? Jadi nanti sama-sama kita belajar, Iya. sama-sama kita mempraktekkan kembali bahwa supervisi ini bukan pimpinan dengan
bawahan, bukan senior dengan junior, tapi lebih kepada kemitraan. Ya kan? Nah, kita nih satu sekolah adalah mitra. Jadi coaching ini prinsipnya adalah kemitraan. Jadi tidak ada Pak Asep, ini kurang penilaiannya, bukan seperti itu. Mungkin saya juga nanti kurang di penilaian. Jadi nanti sama-sama kita terus melakukan latihan coaching ini ya Pak ya. Terima kasih sebelumnya Pak Asep. Terima kasih Pak Asep sudah mau melakukan coaching klinik ini. Kemudian Pak Asep sudah melaksanakan proses pembelajaran yang saya observasi. Semakin sukses Pak Asep. Amin. Ya, mudah-mudahan nanti Pak Asep juga berkesempatan mengikuti apa yang saya lakukan pada saat ini untuk menjadi guru penggerak. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.